Terlebih-lebih tentang azan ini sendiri. Mindsetnya begini, pada dasarnya azan itu kan seruan untuk mengajak orang untuk sholat. Berarti dengan kita menyerukan azan, kita mengajak orang, bukan hanya 1-2 orang yang terpanggil karena azan kita itu tadi. Pernah nggak Bintang itu juga melakukan kesalahan pas pertama kali azan gitu, atau beberapa kali azan tuh salah gitu? Pernah? Ada Ustazah. Salahnya di mana ketika itu? Salah ada di hayya 'alas shalah. Ya, waktu itu kan Ustazah ada orang meninggal Ustazah. Ya ada Ustazah, terus semua anak-anak yang di situ Ustazah nggak ada Ustazah. Udah luan ke kubur Ustazah, orang itu langsung sana nggak mau sholat orang itu Ustazah. Ya ada Ustazah, cuman Ai sendiri Ustazah. Dah, habis itu kata Ai Ustazah bilang gini Ustazah, Fatir ajan. Dah, habis Ai nggak mau Ustazah, akhirnya dipaksa Ustazah. Ai mau Ustazah, ya udah Ustazah, Ai aja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smart Podcast bersama saya, Ustazah Yuni, cerdas mencerahkan semesta. Ya, baik sahabat cerdas sekalian, di pertemuan kali ini atau di episode kali ini bersama saya, Ustazah Yuni, kita akan membahas atau kita akan ngobrol-ngobrol asik bersama bintang tamu kita terkait tentang azan. Nah, kenapa nih sahabat cerdas sekalian, saya dan teman-teman sekalian mengambil tema ini? Karena banyaknya kita lihat masjid-masjid zaman sekarang ini, sahabat cerdas sekalian, yang mana para muazzinnya itu sudah tidak muda lagi nih, sahabat cerdas sekalian. Nah, jadi di sini Ustazah Yuni dan narasumber sekalian ingin nih mengajak para sahabat cerdas sekalian di rumah, yuk semangat lagi untuk terus mensyiarkan agama Islam lewat azan salah satunya. Iya, sahabat cerdas sekalian. Nah, di sini telah hadir bersama Ustazah Yuni ada Ustadz Reza. Assalamualaikum Ustadz. Iya, Ustadz Reza ini sahabat cerdas sekalian dengan nama lengkap ya, sahabat cerdas sekalian, Muhammad Reza Hidayat ya Ustadz ya. Iya, benar. Kemudian Ustadz Reza juga merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 ya Ustadz ya. Kemudian Ustadz Reza juga aktif dalam organisasi IPM, yang mana IPM itu sendiri merupakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara. Begitu ya Ustadz Reza? Iya, benar. Iya, Masya Allah. Dan satu lagi sahabat cerdas sekalian, Ustadz Reza juga merupakan imam masjid di Masjid Hajah Helmiati. Nah, yang mana Masjid Hajah Helmiati ini adalah masjid yang ada di sekolah kita, yaitu di sekolah SDIT Khairul Rahman. Kemudian sahabat cerdas sekalian, tamu yang selanjutnya ada santri kita 2 orang. Yang pertama ada Ananda Fatir. Assalamualaikum Fatir. Waalaikumsalam Ustazah. Oke, apa kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah baik Ustazah. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya di sebelah Ustazah Yuni ada santri kita juga, sahabat cerdas sekalian, ada anak Ustazah Bintang. Ya Bintang ya, dengan nama lengkap Bintang Ozil Dairi. Assalamualaikum Bintang. Waalaikumsalam Ustazah. Oke, apa kabar hari ini? Insyaallah baik Ustazah. Ya, Masya Allah. Ya sahabat cerdas sekalian, ini kita akan ngobrol asik nih. Ada Ustadz Reza, Fatir, dan Bintang. Nah, gini ya Ustadz, di sini kita akan membahas tentang azan nih Ustadz. Ya. Seperti yang udah dijelasin ke sahabat cerdas sekalian, banyak nih yang kita lihat kan Ustadz di masjid-masjid. Adalah beberapa ya kan masjid yang memang masjidnya itu ada yang muazzinnya anak muda, ada beberapa. Kemudian ada juga yang kebanyakan masjid yang kita temui itu muazzinnya itu sudah tidak muda lagi nih Ustadz. Ini orang-orang tua ya. Iya, orang-orang tua. Nah, di sini saya mau nanya dulu nih sama Ustadz Reza terkait azan ini sebenarnya ya Ustadz. Masih ingat nggak Ustadz Reza gitu? Kapan pertama kali Ustadz Reza itu mengumandangkan azan di masjid? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak sudah mengundang kita kemari. Terkait pertanyaan yang Kakak sampaikan tadi, berbicara tentang kapan ini memulainya, startnya gitu kan. Kalau dari sisi pengalaman pribadi saya itu memulai untuk biasa tampil azan itu
berkisar dari antara range kelas 4, 5, 6 gitu Kak. Itu sudah mulai untuk azan gitu. Masih kecil lah. Masih kecil, ya. kecil, Masya Allah. Itu atas kemauan sendiri atau bagaimana Ustaz? Gini Kak, boleh tahu. itu satu sisi juga ada faktor dari lingkungan. Yang mana kalau kita berbicara dari segi mendalamnya, ya saya dibesarkan dan dididik di lingkungan yang emang alhamdulillah sampai saat ini emang basic keluarga di keluarga saya itu ya kita emang dididik sepenuhnya dengan agama. Jadi apa yang menjadi unsur dari agama itu sendiri kita sudah terbiasa dari kecil gitu Kak. Misalkan kayak sholat di masjid, azan itu sudah dibiasakan oleh keluarga saya. Terlebih ayah saya yang sering bawa saya ke masjid gitu Kak. Jadi ya ada dorongan dari dalam diri sendiri juga. Saya harus bisa azan ini gitu kan. Namanya masih anak-anak pasti ada keinginan untuk tampil gitu. Iya, Masya Allah ya sahabat cerdas sekalian. Berarti memang karena lingkungan yang baik juga ya Ustadz, sehingga memotivasi Ustadz Reza ini untuk pengen nih belajar. Iya. Gitu. Nah kalau anak Ustazah Fatir, kapan pertama kali Fatir nih ingat pertama kali mengumandangkan azan di masjid itu kapan? Sekitaran umur 7 tahun saja. Umur 7 tahun gitu. Itu masih SD kelas berapa kira-kira tuh ya? Kelas 1 atau kelas 2? Kelas 2 ya Fatir ya? Gitu. Kalau anak Ustazah Bintang? Sekitaran umur 5 tahun Ustazah. Masih TK anak ya? Masya Allah. Masih dini sekali ya. Masih sangat dini ya Ustadz ya. Jadi masih sangat-sangat mudah sekali gitu ya Ustadz ya. Kalau tadi Ustadz Reza kan lingkungan rumah yang sangat mendukung nih Ustadz. Kalau dari Bintang anak Ustazah nih, kenapa terfikirkan untuk azan lah di masjid? Karena emang keinginan sama karena udah dilatih-latih jadi kepengen praktek Ustazah. Siapa yang ngelatih nak kalau boleh tahu Ustazah? Guru ngaji Bintang di rumah Ustazah. Guru ngaji Bintang di rumah. Memang orang tua mendukung ya berarti ya Bintang untuk belajar azan ya. Iya. Masya Allah. Kalau Fatir sendiri gimana? Kok Bintang tadi kan atas kemauan sendiri juga tapi ya Bintang ya. Iya. Tapi ada juga dilatih sama orang tuanya gitu. Kalau Ustaz Reza tadi karena lingkungannya yang baik. Nah, kalau Fatir kenapa gitu pengen? Karena sering, misalnya kan dulu sering jalan-jalan kan saja, sering pindah-pindah sholat di masjid lain kan saja, sering dengar suara orang aja merdu-merdu saja, jadi pengen coba azan saja, jadi dari situ saja Fatir latihan saja. Jadi termotivasinya dari yang karena sering pindah masjid itu tadi ya Fatir ya, mendengar orang azan jadi suaranya merdu, pengen nih jadi seorang muazin juga. Seperti itu ya Fatir? Iya, Masya Allah. Ya, kembali ke Ustaz Reza nih Ustaz. Masih ingat nggak ketika kecil itu siapa nih orang yang pertama kali mengajarin Ustaz Reza azan? Oke, baik, terima kasih Kak. Untuk yang mengajari, seperti kita sampaikan di awal tadi, saya emang belajar otodidak Kak. Belajarnya mendengar pribadi aja. Namun untuk berguru seperti adik-adik kita ini saya nggak ada. Ya saya menggunakan media lah, seperti HP kita bisa dengar dari YouTube pada saat itu kan. Kemudian ya mendengar langsung orang yang azan tadi. Kemudian ada dorongan dari dalam diri sendiri untuk saya pengen azan nih gitu kan. Namun untuk berguru secara spesifik nggak ada. Nggak ada ya Ustaz ya? Memang otodidak. Kok tadi Bintang kan ada gurunya gitu kan. Alhamdulillahnya ya Bintang ya. Kalau Ustaz Reza nanti belajar sendiri ya Ustaz ya? Dan dikasih masukan aja sama ya, kamu harus begini gitu. Ya. Kalau anak Ustazah Fatir yang ngajarin azan pertama kali masih ingat nggak siapa? Masih saja. Siapa nak? Kalau boleh tahu. Abang saja sama Atok saja. Oh abang. Gimana tuh abangnya ngajarin? Fatir sini azan sama abang atau bang ajarin azan dong atau gimana? Bang ajarin azan dong. Nah, habis itu abang ngajarin saja, terus abangnya jelasin saja azan, terus dikasih nada saja, habis itu dari situ Aida udah bisa azan saja. Terus atau saja ngajarinnya saja cuman betul-betulin hurufnya aja saja. Akhlaknya gitu ya. Untuk nada-nadanya tadi abang.
Kalau anak Ustazah Bintang, tadi kan memang sudah kita dengarkan nih, yang ngajarinya itu guru ngaji. Terfikirnya azan tuh karena orang tua juga nyuruh guru ngajinya ngajarin. Selain guru ngaji ada nggak yang ngajarin Bintang? Nggak ada Ustazah. Bintang selain guru ngaji belajarnya sama kayak Ustadz Riza dengar-dengar. Dengar-dengar, jadi langsung ini ya, langsung bisa gitu ya. Itu Masya Allah. Kembali nih kita Ustadz Ya. ke pertanyaan pertama tadi ya kan, ketika pertama kali mengumandangkan azan gitu. Gimana sih Ustadz perasaannya? Gitu. Kalau pertama perdana ya pasti itu sifat manusiawi pasti ada Kak, yaitu ragu, gagap, itu pasti ada itu. Karena itu sifat manusiawi pada umumnya, apalagi memang itu hal yang pertama dia lakukan dalam hidupnya gitu kan. Pasti ada ragunya, itu gugup pasti ada itu. Apalagi sampai salah itu pasti ada. Terbalik kalimatnya atau Iya, nadanya yang salah. Nah masih anak-anak juga gitu kan Kak. Tuh kadang mau terbalik gitu kan Kak. Misalkan hayya 'alal shalah pertama, ya saya ucapkan hayal falah gitu. Salah kata teman, ya saya ulang dari hayal shalah gitu. Jadi ketika melakukan kesalahan itu terfikir nggak, udahlah nggak usah azan lagi lah, malu gitu. Kalau Pernah? itu nggak ada. Emang Nggak ada, kita pacu terus semangat. Nggak ada cerita untuk malu, nggak ada. Oh, nggak ada, Masya Emang Allah. harus upgrade gitu kan Kak. Harus bisa memperbaiki untuk kedepannya lagi. Jangan sama seperti yang kayak sebelumnya. Salah jangan mau mentok di situ aja, nggak bisa gitu kan. Iya, itu kan pengalaman Ustaz Reza nih. Ya, Nah, pribadi. kita ke pengalaman santri kita dulu ya Ustaz, Iya. gitu. Ke Bintang dulu nih Ustazah ya. Iya Ustazah. Pernah nggak Bintang itu juga melakukan kesalahan? Pas pertama kali azan gitu, atau beberapa kali azan tuh salah gitu, pernah? Itu gimana tuh? Ada yang benerin atau ya udahlah gitu? Ada Ustazah, adik Bintang Ustazah. Oh, siapa nama adiknya Mbak? Jikra Ustazah. Zikra. Apa katanya? Salahnya di mana ketika itu? Salah nada di hayya 'alas shalah. Oh, salah nada aja. Agak terdiam sedikit lah dulu ya. Iya Ustazah. Berapa nggak terdiamnya itu? Lama Ustazah sampai ada wa yang bilang lama kali. Sama kali. Karena kalau salah urutan mungkin kita bisa ulang gitu ya kan Ustadz. Kalau salah nada berarti kan harus inget dulu gitu nadanya. Setelah itu ada niatan mau ini nggak mau azan lagi lah. Itu trauma karena melakukan kesalahan sampai ditegur wawa juga tadi ya kan Ustadz. Nah, ada nggak terpikir udahlah gitu? Pernah Ustazah. Oh, pernah melakukan kesalahan tadi nggak? Iya Ustazah. Tapi pada akhirnya sekarang masih azan atau enggak? Masih Ustazah. Siapa yang mau motivasi Bintang? Bintang sendiri Ustazah. Gimana tuh cara memotivasinya? Karena hari itu Ustazah di masjid dekat rumah Bintang nggak ada orang, jadi Bintang disuruh azan Ustazah. Oh, disuruh sama Uwa yang tadi? Enggak, disuruh sama orang, nggak tahu sama siapa. Oh, sama orang lain lah ya, bukan Uwa yang negur tadi ya. Itu jadi Masya Allah ya Ustadz, Iya. ada aja gitu cara Allah itu buat Bintangnya ini untuk tidak putus asa gitu, untuk tidak menyerah dalam azan itu. Namanya manusia ya Ustadz ya. Pasti itu, Mbak, ada salahnya. Ada salahnya, Masya Allah. Kalau melakukan kesalahan juga kan nggak apa-apa ya sahabat cerdas sekalian. Namanya kita juga manusia biasa, tak luput dari yang namanya kesalahan. Betul tidak Ustadz? Iya benar itu Kak. Sifat manusiawi. Ustadz Reza, Jana pernah melakukan kesalahan kok. Ya kan Ustadz? Iya benar. Tapi seperti kata Ustadz Reza, kita harus terus berlatih, upgrade diri, harus menjadi yang lebih baik dari yang kemarin. Oke, itu tadi pengalamannya udah ya kan Ya, Ustadz. benar. Kesalahannya sudah diceritakan gitu. Saat pertama kali azannya juga sudah diceritakan ketika ada yang usia kelas 6 SD, usia 7 tahun dan usia 5 tahun. Nah, Ustazah penasaran lagi nih, mungkin sahabat cerdas sekalian di rumah juga penasaran ya kan. Kok bisa gitu Ustadz pada usia kelas 6 SD itu, usia lebih. sekitar 11-12 gitu ya Ustadz ya? Kurang lebih. Kurang lebihnya. Kok bisa gitu Ustadz Reza? Apa sih penyebabnya sehingga Ustadz Reza itu jadi azan gitu? Maksudnya kayak kenapa gitu? Oke. Tiba-tiba azan Azan, gitu gitu. kan? Atau ada yang memotivasi atau gimana Ustadz? Ya, pada awalnya gini kan Kak, seperti saya bilang faktor yang mendukung itu pertama emang dari faktor keluarga dan lingkungan. Kemudian kami itu di masjid kan memang kalau kita di kampung tuh ya, rame tuh anak-anak. Karena kami kalau saya tidak salah
yang angkatan saya di masjid pada saat itu kurang lebih ada 4-5 orang. Mereka sudah duluan tuh azan, termasuk abang saya. Jadi kapan saya bisa azan ini gitu kan. Nah, inilah momennya gitu untuk memberanikan diri. Nah, disuruh orang tua azan gitu kan. Ditambah ya ayah kita juga pengurus di masjid itu kan. Dah tampil aja gitu kan. Ya, itu yang mendorong kita untuk pertama kali azan. Ustaz Rezanya minta gitu. Ya mau azan Awalnya lah ya, minta, kemudian kan melihat dari teman-teman tadi, orang-orang ini aja gitu kan. Kita pengen juga dong itu sesekali maju gitu kan. Itu masih ingat nggak Ustaz azannya sholat apa gitu? Nah, kalau Subuh, itu maghrib bisa. kurang ingat kapannya Kak. Waktu yang tepatnya itu kurang ingat. Tapi yang ingat saya itu emang posisi saya itu kelas 5, kelas 6 SD. Posisi. Karena lihat teman-teman udah duluan azan, jadi kita termotivasi juga nih ya kan Ustaz. Harusnya memang seperti itu ya sahabat cerdas. Bener. Gitu. Itu pengalaman Ustaz Reza ya kan. Kalau anak Ustaz Fatir, kenapa nih tiba-tiba misalnya nih nggak ada rencana nih Fatir nih ya kan, pas ke masjid nih sama Ato atau sama Abang, yuk Fatir azan. Masih ingat nggak kira-kira anak Ustazah? Kalau anak Ustazah Bintang biasanya menggunakan ada apa? Tergantung Ustazah. Biasanya Mekah, biasanya lagi nada Jiharka. Masya Allah. Kalau anak Ustazah Fatir? Nada ras Ustazah. Nada ras. Hayya 'alas salat.